Oke, selamat datang di channel kami IT Komputer. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana agar kita dapat menjadi seorang webmaster. Jadi apa aja tool-tool yang akan kita gunakan dan apa aja skill-skill yang harus kita kuasai untuk menjadi seorang webmaster. Pertama, untuk menjadi seorang webmaster, kita perlu menguasai baik front end ataupun back end. Dari segi front end, okay, yang wajib untuk dikuasai untuk menjadi seorang webmaster adalah pertama, ya, kode HTML. Kode HTML itu wajib. Kenapa kode HTML? Karena kode HTML ini, ya, HTML ini diperlukan untuk membuat layout atau rangka pada desain web kita. Ya. Oke. Kedua, yang perlu kita pelajari adalah CSS. Apa itu CSS? CSS singkatan dari Cascading Style Sheet. Untuk bisa menguasai CSS, ya kan, kita perlu mempelajari dengan detail bagaimana penerapan CSS ini pada kode HTML. Jadi, CSS ini nantinya akan diterapkan dan ditempelkan di antara kode-kode HTML. Oke. Ketiga, apa yang perlu kita kuasai untuk menjadi seorang webmaster, khususnya untuk bagian front end, adalah JavaScript. Ini adalah JavaScript. Kenapa harus menguasai JavaScript? Dengan menguasai JavaScript, tampilan website kita akan mempunyai tampilan yang lebih menarik. Nah, bisa dilakukan auto reload atau bisa menggunakan otomatis refresh dan menggunakan tampilan-tampilan yang lebih dinamis. Oke, jadi kita perlu menguasai JavaScript. Apalagi yang perlu kita kuasai, ketika kita sudah menguasai JavaScript, ada satu library yang memudahkan kita dalam menerapkan JavaScript, yaitu kita perlu menguasai yang namanya adalah jQuery. Oke, jQuery. jQuery ini adalah library dari JavaScript yang memudahkan kita dalam mengetik JavaScript. Lalu apalagi yang perlu kita kuasai untuk menjadi seorang front end? Pertama adalah AJAX. AJAX. Apa itu AJAX? AJAX singkatan dari Asynchronous JavaScript. AJAX singkatan dari Asynchronous JavaScript. Dengan menggunakan AJAX, kita bisa menggunakan auto reload. Jadi hanya dalam satu halaman web kita bisa melakukan request. Oke, jadi kita menggunakan AJAX. Oke, kita menggunakan asynchronous JavaScript atau yang sering digunakan AJAX. Oke, untuk itu, ayo kita belajar 5 tool ini agar bisa menguasai front end dengan baik. Oke, jadi ini adalah tools-tools dari tampilan front end yang harus kita kuasai. Lalu untuk bagian back end-nya, ya, jika bagian back end-nya, pertama, jika kita ingin mempelajari bahasa pemrograman agar menjadi satu kesatuan, menjadi utuh, menjadi webmaster, yang perlu kita kuasai adalah PHP, bahasa pemrograman PHP. Oke, nah ini kalau untuk bahasa pemrograman yang lain gimana? Apakah kita perlu menguasai? Kalau Anda bisa memilih nih, Anda bisa memilih apakah saya ingin menguasai bahasa pemrograman PHP yang nantinya akan saya combine dengan kelima tools ini yang sudah saya kuasai, ataupun Anda juga bisa menggunakan untuk bagian back end-nya adalah misalnya adalah
saya ingin menggunakan base dari ASP.X atau VB.X seperti itu. Itu sama menggunakan bahasa pemrograman berbasis web. Apalagi kita juga bisa menggunakan bahasa pemrograman lagi seperti kita bisa menggunakan lagi bahasa pemrograman yang dinamakan Node.js. Sama di sini ada PHP. Mungkin kita bisa menggunakan Node.js gitu. Jadi bisa dipilih nih. Jadi nggak perlu nguasain dua-duanya. Kita bisa pilih mana yang ingin kita pegang, PHP atau Node.js. Nanti ketika kita sudah bisa menguasai bahasa pemrograman PHP, dari PHP ini ada banyak bermunculan framework. Jadi tingkat lanjutnya ketika kita sudah menguasai PHP native, ya, prosedural yang disebut dengan prosedural, untuk tingkat lanjutnya kita bisa mengarah ke yang namanya framework. Framework PHP itu ada banyak. Ada yang disebut dengan CodeEditor. Seperti itu. Ada yang disebut dengan Laravel. Ini adalah framework dari bahasa pemrograman PHP. Jadi untuk menguasai backend, ini bahasa pemrograman yang bisa Anda pilih. Lalu, kedua, juga Anda bisa menguasai yang disebut dengan database. Untuk database ini wajib ya, database, karena database digunakan untuk menyimpan data hasil dari inputan. Database apa yang bisa kita pelajari? Biasanya orang banyak menggunakan database MySQL bawaan dari software XAMPP. Jadi ketika kita sudah install yang namanya XAMPP atau WAMP, maka akan didapat satu paket dengan MySQL. Toolsnya nanti kita bisa gunakan PHP MyAdmin seperti itu. Ya, ini adalah tools yang wajib bahasa pemrograman yang wajib kita kuasai untuk menjadi seorang webmaster. Lalu software apa yang bisa kita gunakan untuk menjadi seorang webmaster? Biasanya banyak programmer menggunakan Visual Studio Code. Kenapa menggunakan Visual Studio Code? Karena dengan menggunakan Visual Studio Code ini contohnya ya, ada banyak fitur-fitur yang bisa kita ambil yang memudahkan programmer tersebut. Seperti itu. Contohnya, sini ketika kita ingin menggunakan extensionnya adalah misalnya bermain kode HTML, maka bisa index.html. Nah, contohnya nih ya, contohnya seperti itu. Index. Contoh saya akan coba buat index.html seperti itu. Nah, kita bisa lihat ketika saya menggunakan Visual Studio Code akan lebih dimudahkan dalam membuat desain layout dan mengetik bahasa pemrograman. Contohnya HTML. Nah, sini kita lihat. Nah, ada banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan bahasa pemrograman. Tag editornya adalah ini Visual Studio Code gitu. Dan di Visual Studio Code juga kita bisa mencari yang disebut dengan sini adalah extension. Ya, extension ini biasa digunakan oleh programmer untuk lebih memudahkan lagi kita dalam mengetik bahasa pemrograman yang kita pelajari di Visual Studio Code. Misalnya contoh, kita sedang mempelajari PHP, ya kan, agar lebih lengkap bantuan help-nya, kita bisa mencari di sini extension yang harus kita install, misal contoh PHP Interlens seperti ini ya. Nah, ini bisa kita install. Ketika kita sudah install, maka akan bermunculan help-nya ketika kita sedang ngetik, automatically-nya akan keluar kata bantunya. Seperti itu. Ya kan? Terus di sini satu lagi ya yang saya belum jelaskan di antara ini berkaitan dengan CSS, ya kan? Ada lagi satu fitur yang mungkin
terlewatkan. Pertama, nanti masih di segi front end adalah bootstrap. Nah, ini bootstrap ini adalah masih di bagian front end. Sebenarnya isi dari bootstrap itu adalah kumpulan dari CSS, kelas-kelas CSS, ya kan, kumpulan dari kelas-kelas CSS yang telah jadi. Oke, jadi kita tinggal memanggil kelas-kelasnya aja. Juga ada embed dari JavaScript untuk menjalankan berbagai macam efek untuk yang fungsinya adalah untuk memudahkan kita dalam membuat layout desain. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kita di IT komputer mempelajari webmaster. Jadi di itkomputer.com ini terdapat kursus baik secara offline, artinya tatap muka, ataupun secara online. Untuk secara offline berarti peserta datang ke lokasi kami untuk belajar webmaster. Kalau belajar secara online di sini, artinya kita bisa melalui Zoom meeting. Oke, websitenya adalah https://itkomputer.com. Mungkin demikian tutorial singkat mengenai pembelajaran dari webmaster. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.